Kita bahas tentang prospek kerja. Nah, bagaimana kalian ini mencari sekolah yang kalian lihat setelah lulus saya harus kayak gimana sih setelah lulus. Nah, ini sangat terbukti ya. Contoh lah apa ya, kayak prestasi-prestasi taruhan. Kemudian prodi apa saja sih yang ada di 30% itu adalah teori dan 70% adalah praktek. Oke, welcome back to my channel Taruna Indonesia TV bersama kakak Edawa Gede Tante Ratesa Putra. Dan di video kali ini kakak ingin memberikan info terkait dengan tentu apa yang sudah kakak upload di community atau di status kakak, bahwasanya ada prodi tahun ini yang tentunya memiliki peluang besar untuk kalian yang ingin mendaftar sekolah ikatan dinas di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Dan ini tentunya tidak jauh dari kakak di sini, Widih. Oke, jadi tanpa basa-basi, tapi sebelum video ini dimulai, silahkan bagi kalian seperti biasa subscribe channel ini, di hit button loncengnya agar selalu memberikan informasi terkait perguruan tinggi kedinasan terupdate tentunya. Dan ini bagi kalian yang belum daftar, silahkan daftar. Ini kakak jamin dah peluangnya sangat besar ada di sini ya. Ini baru, fresh, dan tentunya kebanggaan kakak. Baik, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal itu merupakan lembaga pendidikan vokasi di bawah pembinaan atau naungan Kementerian Perhubungan dan tentunya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Dan PKTJ ini sejarah singkatnya ya, awalnya itu merupakan Balai Diklat Transportasi Jalan Raya, kemudian sejak tahun 2012 itu berubah menjadi Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, dan itu merupakan sejarah singkat ya. Jadi dulu tuh ya dari Balai Diklat, kemudian BP2TD Tegal, dan sekarang menjadi PKTJ Tegal. Kemudian untuk visi nih, kalian juga harus tahu. Untuk visi yaitu menjadi pusat pendidikan vokasi dan penelitian yang unggul di bidang keselamatan transportasi jalan. Nah, ini sangat terbukti ya. Contoh lah apa ya, kayak prestasi-prestasi Taruna PKTJ itu, ini kakak kasih contoh. Ya, ada kakaknya tentunya ya, ada kakak. Kemudian untuk misi menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang keselamatan transportasi jalan, kemudian melaksanakan penelitian di bidang keselamatan transportasi jalan dan bidang ilmu lainnya, kemudian melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di bidang keselamatan transportasi jalan dan bidang ilmu lainnya, kemudian membentuk karakter peserta didik yang meliputi sikap mental, moral, dan kesemaptaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang prima, profesional, dan beretika. Kemudian melaksanakan kerjasama pendidikan dan penelitian dengan perguruan tinggi dan lembaga lainnya. Ini sangat terbukti banget, dan kakak tadi udah memperlihatkan fotonya. Memang ada foto kakak, dan kebetulan kakak di sana ya dulu ya bilang aktif lah gitu loh, mengikuti kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan lomba-lomba, penelitian. Kakak emang suka itu, jadi kakak cantumkan foto yang kakak punya ya. Kemudian prodi apa saja sih yang ada di PKTJ Tegal? Nah, kita lihat di sini. Untuk prodi tentunya ada Diploma 4 Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan yang sekarang menjadi Rekayasa Sistem Transportasi Jalan atau RSTJ. Kemudian ada Diploma 4 Teknologi Keselamatan Otomotif yang sekarang berubah nama menjadi Diploma 4 Teknologi Rekayasa Otomotif atau TRO. Kemudian ada Diploma 3 Pengujian Kendaraan Bermotor yang sekarang udah berganti nama menjadi Diploma 3 Teknologi Otomotif atau D3TO dengan akreditasi tiap program studi itu adalah B. Itu sangat ini ya, sangat apa namanya? Sangat cepat karena dari 2012 sekarang sudah menjadi akreditasi B. Wow, keren. Kemudian Diploma 4 RSTJ itu mempelajari apa sih sebenarnya? Yang pertama ada analisis lalu lintas, kemudian ada analis manajemen lantas, kemudian ada analis teknik survei, ada
ada analis teknik survei penanganan dampak transportasi darat, ada pemeriksa keselamatan darat, ada pemeriksa lalu lintas darat, ada penelaah audit keselamatan jalan, kemudian ada pengawas keselamatan darat, kemudian ada pengawas lalu lintas darat, ada pengawas transportasi, ada penyusun program keselamatan angkutan jalan, kemudian ada penyusun rekayasa lalu lintas, dan yang terakhir ada surveyor penanganan dampak transportasi darat. Kemudian bagaimana dengan D4 TRO? D4 TRO memiliki kompetensi antara lain pemelihara kendaraan, kemudian pengelola perbengkelan, kemudian ada analis angkutan darat, kemudian ada pengawasan angkutan dan terminal, kemudian ada pengawas dan pembinaan angkutan, kemudian ada pengawas keselamatan angkutan pengujian kendaraan bermotor, kemudian ada pengelola sarana angkutan, kemudian ada pengevaluasi standar pelayanan minimum angkutan, kemudian ada penyusun sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan. Nah, yang terakhir bagaimana dengan D3TO? Nah, untuk D3TO tentunya ada penguji kendaraan bermotor, ada operator jembatan timbang, kemudian ada pemelihara kendaraan, ada pengadministrasi kecelakaan LLAJ, kemudian ada pengadministrasi LLAJ, kemudian ada pengelola penguji kendaraan, ada pengelola perbengkelan dan pengujian kendaraan bermotor. Nah, seperti itu. Kemudian di sini untuk persyaratannya, untuk diploma 4 RSTJ, tentu SMA IPA, ada juga MA IPA, kemudian ada SMK Teknik Mesin dan Otomotif, kemudian ada komputer, yaitu teknologi dan informatika, ada listrik, elektro dan sipil bangunan, dan ada mekatronika. Kemudian bagaimana dengan D4 TRO? Tentu SMA IPA, MA IPA, SMK Teknik Mesin dan Otomotif, kemudian ada teknologi dan informatika, ada listrik dan elektro, serta mekatronika. Nah, yang terakhir untuk D3TO, SMA IPA, MA IPA, kemudian SMK Teknik Mesin dan Otomotif, ada teknologi dan informatika, kemudian listrik dan elektro, serta mekatronika. Nah, di sini kita lihat untuk fasilitas yang kalian dapat ketika kalian menjadi taruna PKDJ. Tentu asrama ber-AC, auditorium, kelas ber-AC, kelas amphitheater, ada lab keselamatan transportasi jalan, kemudian ada lab teknik otomotif, ada lab pengujian kendaraan bermotor, ada perpustakaan, ada computer based learning atau CBT, kemudian ada lab bahasa, ada gedung olahraga, ada lapangan teknis badminton dan volley, ada wall climbing, ada fasilitas outbound, ada kendaraan survei Hawkeye 2000, ada simulator mengemudi, ada workshop, ada aula, ada market terminal angkutan penumpang, jembatan timbang, general transporter, terminal BBM, ATCS, serta PPKBU. Kemudian yang terakhir ada sirkuit tentunya. Dan kakak sangat hafal banget ini. Karena ini kampus kakak, dan semua kakak udah tahu isinya kayak gimana. Nah, jadi untuk syarat umum ya, syarat umum kalian bisa lihat ya seperti yang kakak share sebelumnya. Tentu usia maksimal 23 tahun pada bulan September 2019. Kemudian jenis kelamin pria atau wanita, belum menikah dan sanggup tidak menikah selama pendidikan. Kemudian tinggi badan minimal untuk pria 160 cm dan wanita 155 cm. Kemudian kalian juga harus melampirkan pas foto terbaru ukuran 4x6 berwarna dengan latar belakang merah. Kemudian ada ijazah atau STTDP, ada nilai UN, ada akte kelahiran atau surat keterangan lahir dan surat keterangan belum menikah dari kepala lurah kalian atau kepala desa setempat kalian. Kemudian bagi yang masih duduk kelas 12 dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah. Kemudian sehat jasmani dan rohani, tidak buta warna, dan membayar biaya pendaftaran sesuai dengan ketentuan dan disampaikan melalui pengumuman web pencatar ya yang sudah kemarin kakak jelaskan. Kemudian mari kita lihat untuk prospek kerja. Ganteng banget ya. Emang taruna PKTJ itu the best. Kalian harus daftar pokoknya, nggak mau tahu. Oke, next kita bahas tentang prospek kerja. Nah, bagaimana kalian ini mencari sekolah yang kalian lihat setelah lulus saya harus kayak gimana sih setelah lulus? Apakah saya langsung kerja, langsung jadi pegawai, langsung jadi apalah itu, terserah kalian. Jadi kita di sini akan bahas ya. Yang pertama di sini untuk kompetensi lulusan. Kompetensi lulusan tadi udah kakak bahas di bawah, sama kalian juga bisa baca di sini. Kemudian untuk metode pembelajaran kalian bisa lihat
30% itu adalah teori dan 70% adalah praktek. Kemudian metode pembelajaran yang 30% itu meliputi klasikal, kemudian latihan simulasi kunjungan lapangan, praktikum kuliah, umum, magang, praktek kerja lapangan, praktek kerja profesi ya. Kemudian untuk tenaga pengajar tentu terdiri dari S2 dan S3 dong, mantap kan? Oke, next kita lihat untuk prospek kerja. Nah, peluang kerja lulusan untuk diploma 4 RSTJ. Yang pertama tentu jadi ASN dong, itu udah otomatis jadi ASN. Kemudian bisa di BUMD atau BUMN atau BUMD ini untuk jalur reguler ya. Kemudian perusahaan logistik ini reguler juga atau mandiri, konsultan transportasi ini reguler atau mandiri, surveyor dan peneliti ini reguler atau mandiri. Kalau Polbit ya otomatis ASN dong. ASN-nya bisa di Kementerian Perhubungan, bisa di Balai Pengelola Transportasi Darat, bisa di Dinas Perhubungan, bisa di Bapeda, bisa di PU, bisa di Tata Ruang, bisa di Polri. Kemudian untuk teknologi keselamatan otomotif atau TRO ya, untuk diploma 4 TRO tentu jadi ASN sama. Kemudian bisa di BUMN atau BUMD ini untuk reguler atau mandiri, bisa di perusahaan otomotif, perusahaan logistik, operator transportasi. Nah ini juga untuk reguler dan mandiri. Terus untuk pengujian kendaraan bermotor, tentu jadi ASN di Kemenhub ya, atau BPTD atau Dinas Perhubungan. Kemudian jadi operator transportasi, bisa di PPD dan BRI, Transjakarta Sinerja dan sebagainya, dan pengujian swasta. Nah itu nih, yang dua ini operator dan pengujian swasta ya tentu yang reguler atau mandiri untuk jalur itu. Kalau yang Polbit ya otomatis jadi ASN dong, gitu. So jadi seperti itu untuk apa namanya, prospek kerja dari Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, dan salah satunya kakak sendiri merupakan alumni dari PKTJ, dan semoga apa yang kakak infokan bisa bermanfaat untuk kalian, dan tentunya ini sangat penting sekali untuk kalian agar kalian bisa menjalani ibaratnya pendidikan, lulus langsung jadi gitu loh. Siapa sih yang nggak mau seperti itu? Pasti semua mau kan. So ya makanya silakan bagi kalian yang ingin daftar sekolah ini, silakan didaftar karena pendaftaran ini cukup singkat ya, sampai 23 Juni. Makanya pilih sekolah yang benar-benar bagus ya, benar-benar bagus, prospeknya bagus, peluangnya besar, dan kalian bisa menjadi taruna tahun ini. So mungkin itu aja yang dapat kakak sampaikan. Jangan lupa untuk tetap subscribe channel ini dan share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk komen dan juga like video ini, oke? Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah tingkah, and see you next time. Peace.